saya berkeyakinan bahwa kemungkinan besar putusan dia juga akan di atas level prediksi kita. Oh, gitu. Di atas level. Bahwa pidananya maksimal yaitu pidana mati, tapi pertimbangannya kenapa sampai menjatuhkan pidana mati, saya berkeyakinan bahwa pertimbangannya dengan dasar legal reasoningnya akan di atas prediksi kita. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, kalau tidak ada halangan, ya sekitar tanggal 24 Agustus 2022 ini perkara dari terdakwa Randi Bajide itu akan memasuki sidang putusan, ya. Dan untuk itu menjadi hal yang menarik untuk kita bahas hari ini. Dan Pod James telah mengundang figur yang sudah tidak asing lagi yang sering tampil di channel Pod James, yaitu pengamat hukum pidana Fakultas Hukum Undana Kupang, Bapak Dedi Manafe SHFO. Selamat sore Bapak. Selamat sore Kak James, selamat sore para pendengar penonton. Ya Bapak, ini kan berkaitan dengan putusan pengadilan nanti pada tanggal 24 Agustus untuk kasus dari terdakwa Randi Bajide ini. Ya. Nah, kita tahu bahwa kekuasaan kehakiman itu kan kekuasaan yang merdeka. Tidak ada tekanan-tekanan ataupun bersifat independen. Ya. Kalau tidak salah seperti itu Bapak. Nah, tapi kan kita tidak bisa pungkiri bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang atau yang dikenal dengan kasus PNKC ini kan benar-benar mendapat perhatian publik yang begitu besar. Sehingga pada akhirnya ada opini-opini liar juga yang berkembang bahwa ada tekanan-tekanan publik yang pada akhirnya mempengaruhi sampai dengan kasus ini diproses ataupun ditakutkan nanti juga mempengaruhi putusan hakim nanti. Nah, kira-kira menurut Bapak ini seperti apa? Iya, jadi kalau kita melihat proses daripada kasus PNKC ini merupakan suatu perkara yang begitu luas mendapatkan perhatian publik. Nah, di sini terjadi tolak tarik perspektif di satu sisi, yaitu kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka, kekuasaan negara yang merdeka. Itu eksplisit diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian sebagai undang-undang organik turunan dari undang-undang dasar, keluarlah undang-undang kekuasaan kehakiman. Dan undang-undang kekuasaan kehakiman juga menulis ulang frasa yang ditulis di dalam undang-undang dasar, bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Nah, oleh karena itu kita harus melihat apa sih yang disebut dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu. Ya. Nah, kita membaca dari literatur, banyak literatur, kita tidak bisa kemudian mengcopy paste pemahaman kemerdekaan kekuasaan kehakiman versi Prancis misalnya, yang kemudian turunan leluhur dari civil law, yang datang ke Belanda kemudian datang ke Indonesia, atau kita juga bisa copy paste dari sekarang gerbong demokrasi Amerika misalnya yang Anglo-Saxon. Nah, itu kita tidak bisa copy paste. Kenapa? Karena tansungnya Indonesia, idenya Indonesia itu berbeda. Maksudnya bagaimana? Filosofinya Indonesia itu berbeda. Yang kemudian dipadatkan oleh Bung Karno dalam Pancasila, kemanusiaan adil dan beradab. Yang kemudian di situ akan muncul secara eksplisit dalam frasa pertama daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam artian apa?
kemerdekaan, arti makna daripada kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajahan. Dan penjajahan itu jangan kita bayangkan bahwa oh kan Belanda sudah pergi, Jepang sudah pergi. Tidak. Penjajahan pasca kemerdekaan adalah kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan. Contoh, semua ahli hukum dan bahkan semua aktivis, semua masyarakat di dunia mengamini bahwa yang namanya trafficking itu adalah bentuk penjajahan modern. Apakah hanya trafficking itu adalah penjajahan? Saya mau katakan bahwa setiap kejahatan yang menodai pri kemanusiaan dan pri keadilan adalah penjajahan. Maka harus merdeka. Disinilah makna kemerdekaan yang sejati. Makanya kekuasaan kehakiman itu untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hukum, menegakkan hukum artinya apa yang tertulis di dalam undang-undang itu hakim wajib terapkan. Tegakkan itu. Tetapi tidak hanya sekedar yang eksplisit tertulis dalam undang-undang sehingga nanti hakim disebut sebagai corong undang-undang. Tetapi hakim juga sebagai pengadil di dalam sistem peradilan pidana, dia harus menegakkan keadilan. Keadilan menurut siapa? Ya, kan Pak Dede kan ada pandangan mengatakan bahwa putusan hakim itu kan harus menjawab rasa keadilan masyarakat. Iya. Yang jadi pertanyaannya kan rasa keadilan masyarakat itu yang bagaimana dan masyarakat yang mana kan begitu? Iya. Jadi di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu eksplisit diatur ya pasal 5 itu, kemudian nanti di pasal 7 juga diperjelas lagi itu hakim wajib menggali. Wajib memutus itu berdasarkan perasaan keadilan masyarakat. Nah, bagaimana kita melihat perasaan keadilan masyarakat itu? Parameternya apa? Kalau perasaan keadilan masyarakat itu harus dibaca dari apa yang dipahami oleh masyarakat. Ekspresi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Baik lewat demonstrasi, lewat penyampaian pandangan atau opini. Tetapi parameternya apa? Supaya kita katakan itu adalah perasaan keadilan masyarakat. Parameternya adalah yang pertama, opini masyarakat itu atau aspirasi masyarakat itu harus bersesuaian dengan hukum yang berlaku. Kemudian yang kedua, parameternya adalah harus bersesuaian dengan ukuran-ukuran atau prinsip-prinsip keadilan. Nah, apa yang disebut dengan hukum? Bersesuaian dengan hukum. Kalau kita lihat ketika hakim memutus nanti, kalau kita menuju kepada prediksi kita nanti pas tanggal 24, kalau tidak ada halangan, Agustus 2022 ini, maka apa yang harus diputus oleh hakim berdasarkan hukum? KUHP secara eksplisit, pasal 183, itu mengatakan bahwa hakim ketika memutus suatu perkara pidana itu, sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah yang membentuk keyakinannya bahwa tindak pidana itu benar-benar terjadi dan pelaku terdakwalah pelakunya. Itu bunyinya kira-kira seperti itu. Artinya apa? Kita lihat dalam kasus, kita terapkan di kasusnya Randy. Ketika kita lihat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kalau kita lihat bahwa dalam kasus Randy itu 5 alat bukti berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP ada semua. Apa itu? Keterangan saksi. Lengkap 29 saksi. Keterangan ahli. Surat lengkap. Ada semua. Kemudian keterangan ahli. Sekian ahli, 4 atau berapa ahli diperiksa. Lalu petunjuk. Kemudian masuk petunjuk. Petunjuk itu dibentuk dari apa? Dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Terdakwa juga memberi keterangan di situ. Itu yang poin kelima ya. Dari kelima. Makanya saya selalu katakan bahwa kalau dalam penyidikan dan penuntutan itu hanya 3 alat bukti, 2 alat bukti terakhir itu adalah domainnya hakim. Nah, dalam hal ini berarti 5 alat bukti itu lengkap semua. Nah, bagaimana melihat 5 alat bukti itu?
untuk menentukan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Apa yang disebut dengan tindak pidana benar-benar terjadi? Fakta persidangan, bahkan sebelum persidangan, semua orang juga lihat itu kasat mata, tidak usah belajar hukum pidana. Bahwa yang namanya korban Astrid dan Lael tidak mungkin mereka bunuh diri. Bagaimana mereka bisa masuk sendiri ke dalam kantong plastik, kemudian bunuh diri, kemudian menguburkan diri sendiri? Tidak bisa. Itu berarti ada tindak pidana pembunuhan. Berarti tindak pidana itu benar-benar terjadi. Dan fakta persidangan selama persidangan maraton itu membuktikan bahwa tindak pidana pembunuhan itu terjadi dengan versinya pembunuhan berencana. Itu terjadi. Kemudian apakah pelakunya adalah terdakwa? Pengakuan terdakwa juga ada bahwa dia mencekik korban. Dan dia ada pada saat itu, artinya pada lokus dan tempus deliktinya, dia di situ. Berarti rasa keadilan masyarakat ini yang dimaksud adalah dengan tetap memperhatikan fakta-fakta persidangan. Iya, itu artinya dari parameter hukumnya terpenuhi. Sekarang mari kita lihat parameter keadilan. Apa itu keadilan? Paling tidak dalam teori itu ada 5 teori keadilan, ya. Tetapi secara sederhana itu sangat teoritis, ada 5 teori keadilan. Ya, tetapi kita ambil saja yang paling sederhana deh. Ya, dari kelima itu kita padatkan, yaitu apa itu keadilan? Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Maksudnya apa itu? Apa haknya daripada korban? Apa haknya daripada terdakwa? Apa kewajiban dari korban dan apa kewajiban dari terdakwa? Hak dari korban adalah hak hidup. Itu hak pertama. Dan hak mereka ini sudah dicabut. Tercabut. Dicabut paksa. Secara melawan hukum. Nah, kemudian apa kewajiban daripada korban? Kalau kita lihat kewajiban korban, di sini kewajibannya ada hanya pada Astrid. Lael belum punya kewajiban. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan kalau anak sampai pada umur itu belum punya kewajiban. Adanya cuma hak. Nanti ketika dia sudah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, baru dia punya kewajiban. Nah, itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa Astrid semenjak lahir dalam kandungan sampai pada usia 10 bulan hidup itu, dia sudah melaksanakan kewajiban. Bahkan kalau sesuai dengan cerita daripada atau pengakuan keterangan dari terdakwa di persidangan bahwa ketika mereka pemicu pertengkaran antara dia dan Astrid karena dia mau meminta Lael untuk dia asuh, Astrid tidak mau. Nah, di situ menunjukkan bahwa Astrid tetap punya kewajiban alimentasi terhadap anaknya, kan begitu. Nah, sekarang kita ke Randi. Apa haknya dia? Dalam kasus ini haknya dia terpenuhi semua. Didampingi oleh kuasa hukum ada, tidak mendapatkan penyiksaan selama proses, jelas. Bahkan dalam tanda petik opini publik mengatakan terjadi perlakuan yang diskriminatif antara dia dengan tersangka-tersangka dan terdakwa yang lain. Tapi sesungguhnya itulah parameter KUHP yang benar yang diterapkan pada terdakwa Randy sekarang. Tidak boleh ada penyiksaan. Itu KUHP yang benar seperti itu. Nah, kemudian kewajiban dia apa? Kewajiban dia mengakui Lael sebagai anaknya, bahwa meskipun tidak dalam terikat dalam perkawinan yang sah dengan ibunya, tetapi dia mengakui bahwa itu anak. Maka kewajiban dia, alimentasi dia, menjamin hak hidup, tumbuh kembang, sampai pada partisipasi daripada Lael sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk kepentingan terbaik daripada anak itu, dia langgar. Dan kewajiban dia kepada Astrid seperti apa? Perempuan yang dia sudah hamili dan punya anak.
dari dia. Apa kewajiban dia? Ternyata justru kewajiban dia itu dia langgar dengan membunuh mereka. Nah, sekarang kita bawa ke opini publik. Opini publik melihat dari, kalau kita lihat dari proses yang ada di media ya, termasuk komen-komen terhadap podcastnya Pod James, itu publik melihat bahwa pertama kasus ini benar-benar kasus yang melanggar hukum. Dan proses penanganannya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya opini publik bersesuaian dengan ketentuan hukum. Yang kedua, dari opini publik di situ yang mengatakan bahwa perilaku daripada terdakwa Randy itu tidak berperi kemanusiaan, tidak beradab, dengan bahkan ada yang lebih kasar lagi bahasa-bahasanya. Tapi itulah ekspresi publik. Itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Randy ini, terdakwa Randy ini adalah bertentangan dengan prinsip keadilan. Maka dengan kata lain, opini publik itu bersesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan. Keadilan. Prinsip keadilan. Oh, ya. Nah, sampai di situ kita bisa berkesimpulan bahwa opini publik ini adalah opini yang mengandung perasaan keadilan masyarakat. Bukan tekanan publik yang mengintervensi atau menodai kekuasaan kehakiman yang merdeka. Berarti walaupun misalnya begini, Mbak Dedi, ketika mayoritas masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini, mereka menuntut untuk Randy ini dihukum mati. Dan mungkin secara kebetulan putusan hakim juga misalnya menjatuhkan hukuman mati, itu kan tidak berarti bahwa karena tekanan publik lah makanya hakim menjatuhkan putusan tersebut. Iya. Kalau saya justru melihat sebagaimana ketika dulu prediksi terhadap tuntutan, saya justru malah memprediksi bahwa hakim kalau benar-benar berdiri di atas penegakan hukum dan keadilan sesuai dengan perintah daripada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang turunan langsung dari Undang-Undang Dasar, karena Undang-Undang Dasar itu adalah amanat penderitaan rakyat yang diwujudkan dalam kontrak sosial antara rakyat dan negara untuk mengelola negara ini, dan salah satu kekuasaan negara itu adalah kekuasaan kehakiman. Maka hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka itu mestinya sekarang dalam suasana kemerdekaan 17 Agustus yang masih kita rayakan, harus berani mewujudkan bahwa rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan, hakikat kemerdekaan yang sejati melalui putusannya. Nah, dalam hal ini maka saya justru memprediksi hakim kalau melaksanakan fungsinya benar-benar, yaitu pertama menegakkan hukum, mengikuti proses 5 alat bukti yang ada itu terbukti secara sah dan meyakinkan, menurut saya ya, dan mengikuti proses itu, maka tidak ada cerita bahwa tidak terpenuhi unsur delik. Karena KUHP hanya mempersyaratkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Kalau yang fakta persidangan 5 alat bukti yang sah terbukti semua. Satu prediksi Anda paling kuat putusan nanti ini apa? Seluruh unsur delik terpenuhi. Nah, kemudian perasaan keadilan masyarakat juga adalah bukan opini publik yang menekan, tetapi adalah murni perasaan keadilan masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Dengan tetap memperhatikan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan berlangsung. Maka dengan demikian, saya berkeyakinan hakim akan setuju dengan tuntutan jaksa pidana mati. Pidana mati. Ya, kenapa? Anda memprediksikan pidana mati. Saya prediksi seperti itu. Kenapa? Karena seluruh unsur delik dari 340 KUHP pembunuhan berencana itu terbukti, dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak itu terbukti. Bahwa undang-undang pasal 340 KUHP itu ancaman pidananya adalah pidana mati, seumur hidup, dan penjara 20 tahun. Ketika seluruh unsur ini terpenuhi,
maka tidak ada alasan untuk tidak menerapkan pidana maksimal. Sekarang kita melihat dalam KUHP juga, nanti pasal selanjutnya dari putusan hakim dari pasal 183 terus ke bawah itu adalah putusan-putusan hakim. Di situ dilihat bahwa hakim ketika melihat alasan meringankan dan memberatkan, dalam tuntutan jaksa melihat bahwa tidak ada alasan yang meringankan. Makanya kemarin itu dalam pembahasan kita, saya katakan bahwa sisa hanya dua alasan meringankan. Yang pertama yaitu terdakwa masih muda, yang kedua adalah terdakwa belum pernah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Nah, tetapi penjelasannya, karena dia masih muda berarti masih ada ruang untuk memperbaiki diri. Persoalannya, kalau orang ada ruang memperbaiki diri, itu artinya dia harus menyesal. Tapi faktanya di persidangan ini terdakwa menyatakan diri menyesal dengan tangisan, tetapi dia tidak jujur, berbohong. Nah, itulah yang menyebabkan jaksa melihat bahwa oh, kesampingkan saja unsur masih muda, bahwa faktanya dia belum pernah melakukan tindak pidana. Mestinya orang yang belum pernah melakukan tindak pidana, maka ketika dia melakukan tindak pidana itu ada kecanggungan. Ada hal-hal yang seperti pembelaan daripada PH mengatakan bahwa oh, ini tidak ada unsur perencanaan, faktanya kan 3 hari dia bawa keliling jenazah, dia bingung dan segala macam. Tapi saya ingin katakan bahwa proses dari mulai membuka blokir dan seterusnya, ini ternyata kalau dia belum pernah melakukan tindak pidana, maka faith-nya, perbuatannya tidak sesadis itu. Itu juga yang dilihat secara jeli oleh jaksa penuntut umum, yang kita tidak pernah bahas juga, bahwa di situ tidak berperi kemanusiaan. Dan ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi. Bukan hanya bertentangan dengan undang-undang yang dibawa, ini undang-undang dasar dia bertentangan. Nah, artinya orang seperti ini yang tidak ada ruang untuk memperbaiki diri dan perilakunya ini bertentangan dengan konstitusi, hakikatnya tidak boleh hidup di Indonesia. Karena kalau kita hidup di Indonesia, kita minimal kita harus tunduk kepada konstitusi. Itulah kontrak kita bersama. Ini menjadi menarik Pak Dedi, karena selama berlangsungnya dialog kita, ketika kita mengikuti perjalanan kasus PNKC ini, kalau tidak salah sudah 4 kali kita memprediksikan hal-hal yang akan terjadi. Dan yang terakhir itu kalau tidak salah kita memprediksi tuntutan jaksa itu seperti apa, dan terbukti dengan tuntutan jaksa itu adalah hukuman pidana mati kepada terdakwa Randi. Nah, ini yang menjadi poin kelima, prediksi kelima ya, di mana nanti putusan hakim ini kita prediksikan bahwa akan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Randi dalam prediksinya kita. Ya, nanti soal dia menjadi kenyataan nanti pada saat tanggal 24 Agustus. Jadi ketika kita memprediksi tentang tuntutan jaksa, ternyata prediksi kita malah di bawah level daripada tuntutan jaksa. Ada 2 poin. Yaitu tidak adanya alasan meringankan dan perilakunya sangat sadis, tidak berperi kemanusiaan. 2 poin yang kita tidak pernah bahas. Saya berkeyakinan bahwa 5 komposisi daripada majelis hakim, dan ini pertama kali di NTT, sehingga melihat bahwa dalam tanda petik kasus PNKC ini extraordinary, ini satu pembunuhan luar biasa, makanya ada 5 majelis hakim di situ. Kemudian sidangnya juga maraton, diperlakukan secara privilege, secara utama, sehingga menyampingkan agenda-agenda sidang yang lain, perkara-perkara yang lain, ini diutamakan. Maka saya melihat bahwa majelis hakim nanti, mudah-mudahan karena kita hanya pengamat dari luar, tapi mereka lah yang memeriksa dan mengadili, saya berkeyakinan bahwa
kemungkinan besar putusan dia juga akan di atas level prediksi kita. Oh gitu. Di atas level. Bahwa pidananya maksimal yaitu pidana mati, tapi pertimbangannya kenapa sampai menjatuhkan pidana mati, saya berkeyakinan bahwa pertimbangannya dengan dasar legal reasoningnya akan di atas prediksi kita. Bisa diperjelaskan dulu Pak Dedi, di atas dari prediksi kita apa? Artinya kan setahu yang kita pahami adalah hukuman maksimal dari itu yang hukuman mati. Nanti prediksi di atas ini apa maksudnya? Pertimbangannya. Oh, pertimbangan. Alasannya, dasarnya, legal reasoningnya, logika hukumnya. Kenapa sampai jatuh pada pidana mati? Bahwa kita sudah memprediksi berdasarkan proses, berdasarkan tuntutan jaksa, tetapi saya berkeyakinan 5 hakim majelis ini akan sampai pada musyawarah mereka, dan saya yakin mereka akan bulat karena mereka lah yang memeriksa dan mengadili proses daripada persidangan ini, maka mereka akan sampai pada pertimbangan, dan itu akan sangat menarik. Kenapa? Karena Indonesia sangat rindu dengan hakim-hakim seperti itu. Dalam sejarah hukum pidana kita hanya mengenal 2 hakim legendaris yang menjadi legenda daripada hukum pidana. Hakim pertama adalah Hakim Bismar Siregar. Semua orang yang belajar hukum pidana pasti akan bersentuhan dengan Bismar Siregar. Yaitu ketika dia mengumpamakan atau menganalogikan yang dilarang oleh hukum pidana, tapi dia menerobos asas analogi itu, yaitu dengan mengumpamakan keperawanan perempuan itu dengan sebagai barang untuk memidana orang yang ingkar janji nikah. Nah, pada konteks itu adalah terobosan hukumnya luar biasa. Kemudian hakim berikut adalah Hakim Sarpin, yang kemudian memperluas cakupan pra-peradilan menjadi penetapan tersangka juga bagian daripada pra-peradilan. Nah, ketika kita melihat bahwa dalam terminologi hakim itu wajib menggali perasaan keadilan masyarakat, maka akan peluangnya ada pada judgment law. Hakim membuat hukum dan right finding, atau hakim menemukan hukumnya atau keadilannya, karena rehe itu bisa diterjemahkan sebagai hukum, bisa diterjemahkan sebagai keadilan. Ya, maka dari situ kita bisa lihat bahwa mudah-mudahan 5 majelis hakim ini akan sampai di situ. Kalau tidak, ya ngapain jadi 5 orang, cukup 3 orang saja. Masih punya alasan khusus sampai akhirnya yang biasanya 3 majelis hakim menjadi 5 majelis hakim. Dan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang. Oke, baik Pak Didi, mungkin seperti itu saja dialog kita sore hari ini. Untuk topik kita menyangkut prediksi akan putusan hakim di tanggal 24 Agustus ini nanti. Ya, semoga apa yang teman-teman penonton setia Pod James ikuti dialog kita dari awal ini bisa mendapatkan informasi yang bisa mencerdaskan kita semua yang sedang mengikuti perkembangan jalannya pengusutan kasus pembunuhan ibu dan anak di Kota Kupang, atau yang kita kenal dengan kasus PNKC. Oke, itu saja dari kami. Saya James Bore bersama dengan Pak Dedi Manafe pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.